Oke. Ya, jadi ini adalah penjelasan untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, tidak perlu mencatat, tugasnya sekarang hanya memperhatikan. Nanti kalau mau mencatat, bisa melihat videonya Ustadz lagi, dan silahkan dicatat ya. Sekarang fokus untuk memperhatikan dulu. Oke, ya begini lebih bagus. Kita menggunakan metode garis bilangan, ya. Kalau di buku itu ada dua metode, ada metode kancing sama metode garis bilangan. Tapi yang Ustadz mau jelaskan sekarang adalah metode garis bilangan, dan Ustadz ini lebih apa ya, lebih logik, lebih masuk akal penjelasannya daripada metode kancing. Nanti kalau misalkan ada yang tidak paham dengan metode ini, boleh nanti mempelajari pakai metode kancing ya. Tapi untuk Ustadz sendiri, Ustadz lebih memilih menggunakan metode garis bilangan. Garis bilangan. Oke. Ada beberapa aturan yang kita terapkan dalam metode garis bilangan ini. Aturannya saya taruh sini. Aturan. Lihat ya. Yang pertama, selalu mulai dari 0. Nah, selalu mulai dari 0. Nanti kalau misalkan nggak paham maksudnya apa, nanti tinggal dilihat aja contohnya ya. Selalu mulai dari 0. Jadi ingat, selama kita menghitung penjumlahan dan pengurangan menggunakan garis bilangan, selalu mulainya itu dari titik 0. Yang kedua, kalau dia positif, itu artinya kita harus melangkah ke kanan. Kalau bilangan itu negatif, kita harus melangkah ke kiri. Nah, setelah itu positif, negatif. Yang keempat, setelah kita mulai berjalan, mau melanjutkan perjalanan kita, harus mulai lagi melanjutkan apa ya bahasanya? Melanjutkan dari titik terakhir. Nah, yang kelima, hasil ada di titik akhir atau tempat stop. Tempat kita berhenti atau tempat kita stop. Jadi garis bilangan ini kita membayangkan diri kita itu sedang jalan bolak-balik, kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Langkahnya itu tergantung dari berapa bilangannya. Kalau bilangannya positif, berarti kita melangkah sebanyak bilangan itu menuju ke kanan. Kalau bilangannya negatif, kita melangkah sebanyak bilangan itu menuju ke kiri. Nah, kita selalu memulai jalan itu dari titik 0. Nah, kalau kita sudah berjalan, terus stop, kita mau melanjutkan jalan lagi, berarti kita harus melanjutkan jalan dari titik terakhir kita stop. Bukan dari 0 lagi. Nah, ketika kita sudah stop, tidak jalan kemana-mana lagi, sudah stop di situ, itu artinya kita sudah menemukan hasilnya. Nah, kita sudah menemukan hasil akhirnya. Oke, garis bilangan kurang lebih seperti ini. Ring ya. Nah, garis bilangan kurang lebih seperti ini. Untuk mengisi di dalamnya, bilangan di dalamnya itu tergantung kebutuhan kita. Kalau misalkan dirasa yang lebih banyak itu bilangan positifnya, berarti ya banyakin bilangan positifnya, nolnya di sini. Nolnya di sini. Kalau misalkan dirasa negatifnya yang lebih banyak, berarti ya banyakin aja bilangan negatifnya. Berarti kita buat nolnya di sini. Tapi yang Ustadz mau di sini kita anggap seimbang, kiri kanan sama. Jadi nolnya di sini.
Nah, berarti di sini bilangan positif. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini cukup 8 aja. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8. Oke. Ya. Seperti ini cara membuat garis bilangan. Nolnya kok besar? Ya nggak apa-apa, biar kita ingat kalau kita selalu mulai dari nol. Oke. Ustadz beritahu lagi sebelum kita mulai. Garis bilangan ini hanya digunakan untuk memahami konsep penjumlahan dan pengurangan. Nanti setelah kalian praktek yang beneran menghitung, kalian tidak memerlukan ini sebenarnya. Jadi ini hanya untuk kalian paham bagaimana sih cara kerjanya penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Biasanya kita itu harus ada contoh yang buat kita masuk akal, baru kita paham. Kalau itu contohnya tidak masuk akal, biasanya kita lebih cepat lupa. Walaupun ngerti saat itu, tapi lebih cepat lupa. Nah, jadi kita mempelajari menggunakan garis bilangan agar kita lebih paham lagi, agar lebih masuk akal, dan agar lebih diingat. Oke, ini garis bilangan. Contohnya, contoh nomor 1. Contoh. Oke, nomor 1. Nah, untuk nomor 1, misalkan 3 ditambah 5. 3 ditambah 5. Perhatikan langkah-langkahnya, ya. Ustadz nanti mau kalian mengerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang Ustadz ajarkan. Walaupun punya langkah-langkah sendiri sebenarnya nggak apa-apa, tapi paling tidak langkah-langkahnya seperti Ustadz, karena ini langkah-langkah yang terbaik. Pertama, kita harus membaca setiap bilangannya sendiri-sendiri. Membaca bilangannya sendiri-sendiri. Ingat, di sini ada 2 bilangan, ada 3 dan ada 5. Nah, kita baca 3-nya dulu. 3 positif atau negatif? Lihat di depannya. Di depannya 3 ada tanda apa? Tidak ada tanda apa-apa. Itu artinya 3-nya positif. Ya, 3-nya positif. Berarti kita mulai dari titik 0. Kita 3 langkah ke kanan. Kenapa 3 langkah ke kanan? Karena positif. Ingat, kenapa 3 langkah ke kanan? Karena 3-nya ini positif. Oke, kita jalan 3 langkah ke kanan. Ingat, hitung langkahnya, jangan lihat angka yang ada di bawahnya. Jangan lihat bilangan yang ada di bawahnya. Hitung langkahnya saja. 1, 2, 3. Oke, sampai sini. Ini titik yang 3 ini. Kita tulis 3 sini. Kelihatan nggak 3-nya? Ini 3 ya. Oke, lanjut. Kita masih melanjutkan langkah kita karena masih ada bilangan yang belum kita ikuti langkahnya. Berarti kita mulainya nanti dari sini lagi. Karena ini titik terakhir kita stop. Positif 5. Ingat, ini positif 5. Kenapa kok positif, Ustaz? Jelas di depannya ada tanda positif. Berarti ini positif 5. Atau kita disuruh melangkah ke kanan lagi sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Dihitung langkahnya. Sekali lagi Ustaz bilang langkahnya dihitung, jangan lihat angka 5. Kalau kalian lihat angka 5 pasti salah. Oh 3 terus, oh 5 terus ke sini, udah selesai sampai sini. Salah. Ya, jadi harus dihitung 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Stopnya di sini. Oke, ini positif 5 juga. Nah, apakah kita berjalan lagi? Tidak perlu. Kita cuma perlu 2 kali jalan saja. Karena ini cuma ada 2 bilangan. Itu artinya titik terakhir kita adalah 8. Dan itu artinya 8 adalah hasil dari perhitungan kita. Jadi hasilnya adalah 8. Positif. Ya, positif 8.
8. Oke. Ini untuk contoh 1. Yang ini Ustaz hapus dulu. Nanti kalau mau lihat lagi, lihat di videonya ya. Oke. Kita lanjutkan. Contoh 2. Bagaimana kalau misalkan positif ya, 6 dikurang 11 misalkan. 6 dikurang 11. Oke, sama seperti tadi langkah-langkahnya. Kita analisis dulu per bilangan. 6-nya dulu kita lihat. 6-nya positif atau negatif? Positif jawabannya. Kenapa positif? Karena tidak ada tanda apapun di depannya 6. Ingat ya, ini di depannya, ini di belakangnya. Di belakangnya memang ada tanda, tapi ini bukan punyanya dia. Ini punyanya 11. Kalau di depannya 6 tidak ada. Itu artinya 6-nya positif. Kita melangkah ke kanan sebanyak 6 langkah. Ingat, mulai dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stop sampai sini. Nah, ini kita tulis, ini 6 positif. Setelah itu kita mulai lagi dari sini. Kemana kita melangkah? Ke kiri atau ke kanan? Kita cek. 11-nya positif atau negatif? Jelas 11-nya negatif. Karena apa? Karena ada tanda negatif di depannya. Walaupun kita baca ini 6 kurang 11, tapi kalau kita baca satu-satu, 6-nya kita tutup, ini jadi negatif untuk 11. Nah, jadi kita bacanya negatif 11. Itu artinya kita melangkah sebanyak 11 langkah ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Stop sampai sini. Ini negatif 11. Oke. Nah, setelah itu kita cek lagi. Perlu jalan lagi nggak? Ternyata habis sudah langkah kita. Itu artinya inilah titik akhir kita. Dan inilah hasil kita. Yaitu hasilnya adalah, dari sini. Dari sini. Nah, dari 0. Dari 0 ke titik akhir. Nah, hasil kita adalah 5. Ini mengganggu sekali. Bisa hapus aja. Nah, hasilnya adalah 5 positif. Negatif. 5 negatif atau negatif 5. Oke. Lanjut, contoh nomor 3. Ini contoh-contoh aja. Bagaimana kalau seperti ini? 3 negatif 8 ditambah 4, 5, 3, 4 sama dengan negatif 8 ditambah 4. Sama seperti tadi, langsung saja kita cek 8-nya positif atau negatif. Jelas 8-nya negatif karena ada tanda negatif. Jadi 8-nya negatif, itu artinya kita harus mulai dari 0 dan melangkah ke kiri sebanyak 8. Ke kiri sebanyak 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stop sampai sini, negatif 8. Kita lanjutkan. Langkah kedua kita adalah positif 4. Atau ke kanan 4. 1, 2, 3, 4. Sampai sini. Oke. Ini negatif 4. Kita cek. Sudah tidak ada langkahnya lagi. Itu artinya hasil kita adalah dari sini sampai sini. Nah, hasil kita adalah negatif 4. Negatif 4. Oke. Lanjut.
sorry, ini bukan negatif ya, ini positif. Nah, karena dia ke kanan, positif 4. Lanjut. Dengar Pak. Kalau nggak dengar, komen mereka. Oke. Jelas? Suaranya Ustaz jelas nggak, Laura? Jelas, yes. Jelas ya. Oke. Jangan tidur ya, Nafla ya. Ya. Oke, lanjut nomor 4. Nomor 4, misalkan negatif 1 dikurang 7. Ini contoh terakhir nih. Negatif 1 dikurang 7. Sama seperti tadi, kita cek satu-satu. Satunya negatif atau positif. Kita cek, ternyata satunya negatif. Jelas karena di depannya ada tanda negatif. Itu artinya ke kiri 1 langkah. Kita mulai dari 0, ke kiri 1 langkah. 1, selesai. Nah, setelah itu kita lanjutkan langkah kita ke kiri lagi ternyata. Ke kiri 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ingat, jangan lihat angkanya, hitung langkahnya. Kalau lihat angkanya pasti kalian ke sini. Ya, kalau hitung langkahnya ternyata nggak di sini hasilnya, di sini. Nah, jadi inilah hasil akhir kita. Karena kan tidak ada lagi langkahnya, tinggal kita lihat hasilnya ternyata negatif 8. Negatif 8. Oke, ini penjelasan untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Sesi 1, ini masih part 1 ini. Nanti ada part 2-nya, kita pertemuan selanjutnya ada part 2-nya. Yang part 2-nya nanti agak sedikit lebih levelnya lebih tinggi sedikit daripada ini, tapi tidak terlalu tinggi-tinggi amat. Nah, untuk ini kalian harus pahami dulu. Kalau ini sudah paham, baru kita bisa lanjut ke part 2, ya. Oke, nanti di rumah kalau misalkan belum paham, bisa sambil diputar-putar lagi videonya ini. Paham, Ustaz. Ya, kalau belum paham nanti bisa sambil diputar-putar videonya. Ini Ustaz stop dulu ya.